perkenalkan, nama saya Renandi Sunen. Saya akan menjelaskan materi dari deadlock. Pertama, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepas resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses tersebut. Masalah deadlock adalah sekumpulan proses sedang diblokir karena setiap proses sedang menunggu antrian menggunakan resource yang sedang digunakan oleh proses lain. Contohnya, OS hanya mempunyai akses ke dua tape drivers. P1 dan P2 memerlukan dua tape sekaligus untuk mengerjakan teks. P1 dan P2 masing-masing hold satu tape drivers dan sedang blokir karena menunggu satu tape drivers. Metode penanganan deadlock. Deadlock prevention mencegah adanya faktor-faktor penyebab deadlock. Deadlock avoidance menghindari dari situasi yang potensial dapat mempengaruhi menjadi deadlock. Deadlock detection. Jika deadlock ternyata tidak terhindar, maka bagaimana mendeteksi terjadinya deadlock? Dilanjutkan dengan penyelamatan. Deadlock prevention, pencegahan faktor-faktor penyebab deadlock yang harus dicegah untuk terjadi. 4 faktor yang harus dipengaruhi untuk terjadi deadlock. Pemakaian records, cara menggunakan records, otoritas atau hak, kondisi saling menunggu. Jika salah satu bisa dicegah, maka deadlock pasti tidak terjadi. Deadlock avoidance, pencegahan. Apabila di awal proses OS bisa mengetahui resource mana saja yang akan diperlukan proses, OS bisa menentukan penjadwalan yang aman, alokasi resource. Model, proses harus menyatakan maksimal jumlah resource yang diperlukan untuk selesai. Algoritma deadlock advoice secara dinamik akan memeriksa alokasi resource apakah dapat mengarah ke status keadaan tidak aman, misalnya terjadi circuit wait condition. Jadi OS tidak akan memberi resource walaupun dengan memberikan resource ke proses menyebabkan tidak aman. Deadlock detection, mencegah dan menghindari dari deadlock sulit dilakukan, kurang efisien dan utilitas sistem sulit diterapkan, tidak praktis, boros resource, mengizinkan sistem untuk masuk ke state deadlock. Gunakan algoritma deteksi jika tidak terjadi deadlock. Deteksi melihat apakah penjadwalan memakai resource yang tersisa masih memungkinkan berada dalam state skema resource untuk mengembalikan ke safe state. Recovery dari deadlock. Batalkan semua proses deadlock. Kedua, batalkan suatu proses pada satu waktu hingga siklus deadlock dapat dihilangkan. Ketiga, proses mana yang dapat dipilih untuk dibatalkan? Proses yang dengan prioritas, proses dengan waktu yang panjang, sumber proses yang telah digunakan, sumber daya proses yang lengkap, banyak proses yang butuh untuk ditunda, apakah proses tersebut interaktif atau batch. Pendekatan kombinasi dari 3 pendekatan dasar: prevention, avoidance, detection, pemisah sumber daya ke dalam hari kelas. Starvation dari deadlock merupakan kondisi yang biasa terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation kelaparan. Namun starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Hal ini ketika terdapat kesalahan dalam sistem sehingga terjadi ketimpahan dalam resource. Penanganan ini dengan cara mencegah terjadinya salah satu karakter deadlock. Pencegahan ini dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sistem. Intinya memastikan agar sistem tidak akan pernah berada pada